Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillahirrabbilalamin, kita telah memasuki semester genap di tahun ajaran 2020-2021 dan kita kembali bisa belajar pendidikan agama Islam. Hari ini kita akan belajar tentang beriman kepada malaikat. Sebelum kita memulai pembelajaran kali ini, marilah kita sama-sama melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Beriman kepada malaikat. Nah, di sini kita akan mempelajari 3 hal. Yang pertama, hakikat malaikat, kemudian keterlibatan malaikat dalam hidup manusia, dan yang terakhir adalah pengaruh iman kepada malaikat. Nah, hakikat malaikat. Malaikat adalah makhluk-makhluk Allah yang gaib, suci, mulia, taat beribadah yang diciptakan dari nur atau cahaya. Beriman kepada malaikat termasuk ke dalam rukun iman, yakni rukun iman kedua setelah beriman kepada Allah. Dalil mengenai hakikat malaikat ini atau iman kepada malaikat ini terdapat dalam Quran Surah An-Nisa ayat 136. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulihi wal kitabilladzi nazzala ala rasulihi wal kitabilladzi anzala min qablu wa may ya'fur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, dan kepada kitab yang Allah turunkan kepada Rasul-Nya, serta kitab yang Allah turunkan sebelumnya. Barang siapa yang kafir kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan hari kemudian, maka sesungguhnya orang itu telah sesat sejauh-jauhnya. Di Quran Surah An-Nisa ayat 136 ini telah diuraikan rukun iman. Yang pertama, kita beriman kepada Allah, malaikat, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, hari akhir, dan kemudian yang kita tahu adalah rukun iman yang keenam, beriman kepada qada dan qadarnya Allah. Hakikat malaikat, nama dan tugas malaikat. Di sini kita harus mengetahui 10 malaikat. Yang pertama, malaikat Jibril. Tugasnya adalah menurunkan wahyu kepada nabi dan rasul. Untuk lebih jelasnya bisa kita lihat dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 97. Kemudian malaikat Mikail menurunkan hujan dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Kita bisa melihat dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 98. Kemudian malaikat Israfil meniup sangkakala pada hari kiamat dan kebangkitan dari kubur. Malaikat Israel atau yang bisa kita kenal dengan malakul maut, malaikat maut, tugasnya adalah mencabut nyawa. Kemudian malaikat Raqib pencatat amal kebaikan manusia, dan malaikat Atid mencatat amal keburukan manusia. Kemudian kita akan mengetahui mungkar dan nakir.
yang tugasnya adalah bertanya kepada mayat di dalam kubur. Malaikat Malik menjaga api neraka dan malaikat Ridwan menjaga pintu surga. Sifat-sifat malaikat yang wajib diimani. Yang pertama, diciptakan sebelum Nabi Adam. Berarti di sini adalah malaikat lebih dahulu diciptakan sebelum Nabi Adam. Kemudian, malaikat itu diciptakan dari cahaya, tidak bisa atau tidak memiliki sifat fisik materi yang bisa diindra manusia. Artinya tidak bisa kita lihat, tidak bisa kita raba, dan tidak bisa kita sentuh, dan tidak seperti manusia. Tapi sifat yang ketiga adalah malaikat bisa menyerupai dirinya dalam bentuk manusia. Kemudian memiliki sayap dengan jumlah beragam, taat kepada Allah dan tidak mendurhakai perintah-perintah Allah, tidak disifati laki-laki atau perempuan, tidak makan dan minum. Keterlibatan malaikat dalam hidup manusia. Yang pertama, mencintai orang-orang yang dicintai Allah dan membenci orang-orang yang dibenci oleh Allah, karena malaikat memiliki sifat yaitu mentaati perintah-perintahnya. Kemudian yang kedua, mengilhami manusia dan mendorongnya untuk melakukan kebaikan, mendoakan dan memintakan ampunan. Kemudian menghadiri ibadah dan majelis zikir atau ilmu. Maka dari itu berbahagialah atau berbanggalah kita yang selalu senantiasa hadir di majelis ilmu. Karena di sana juga terdapat malaikat yang menghadiri ibadah dan majelis zikir atau majelis ilmu. Kemudian memberikan motivasi kepada orang yang mencari ilmu, mendorong orang beriman dalam melakukan amal soleh, mengawasi amal-amal manusia dan menuliskannya. Ini merupakan tugas dari malaikat pencatat amal manusia, yaitu Raqib dan Atid. Memperhatikan orang beriman, menolong dan meluruskannya, memberikan penghormatan kepada orang yang memiliki keluhuran rohani dan selalu dalam keadaan zikir kepada Allah, dan yang terakhir memintakan ampunan kepada orang-orang mukmin yang bertaubat kepada Allah dan mengikuti jalannya. Pengaruh iman kepada malaikat. Yang pertama, seorang mukmin mengetahui bahwa hidupnya tidak hanya dijalani bersama manusia, tetapi bersama malaikat-malaikat juga. Yang kedua, keimanan kepada malaikat akan melahirkan kesadaran dalam diri seorang mukmin serta kekuatan mental untuk menghadapi cobaan-cobaan hidup. Yang ketiga, setelah kita mengetahui atau pengaruh iman kepada malaikat ini, pengetahuan dan kesadaran akan membuat seorang mukmin semakin dekat dengan Allah dengan melakukan ibadah serta menjauhi perbuatan dosa, karena keyakinan bahwa semua perbuatannya dicatat oleh malaikat penulis amal, Kiramun Katibin atau Raqib dan Atid, akan membuatnya benci dengan kemaksiatan. Nah, materi beriman kepada malaikat telah selesai dan tugas kalian di sini hanya dua. Yang pertama, tuliskan apa sih hukum beriman kepada malaikat, yaitu rukun iman keberapa, dan tuliskan dalilnya Quran Surah An-Nisa ayat 136. Yang kedua, salah satu pengaruh beriman kepada malaikat tadi kan kita sadar bahwa adanya malaikat penulis amal atau Kiramun Katibin. Nah, siapakah malaikat penulis amal tersebut? Ayo dikerjakan, dituliskan di buku painya. Sekian dari Ustazah, semoga bermanfaat. Mohon maaf atas semua kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.